Baiklah, kita lanjutkan kembali topik kita kali ini, ya, berkaitan dengan accounting under ideal condition, gitu Pak ya. Jadi poinnya udah ya. Ya, accounting under ideal condition pada chapter 2 gitu ya. Ya di apanya ya, di e-book-nya bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ya, di e-book-nya bisa kita lihat. Nah, jadi pada topik kedua ini kita berbicara ya mengenai suatu kondisi gitu ya, suatu kondisi di mana adanya ini gitu ya, adanya kondisi ya di mana perbandingan antara current value based accounting atau juga akuntansi berdasarkan pada nilai sekarang ya, artinya dari sisi keandalan itu ya Bapak Ibu, dari sisi keandalan antara current value based accounting ya dengan historical cost accounting ya, yang dalam hal ini disajikan ya pada laporan keuangan itu lebih relevan mana gitu ya, atau juga uh, lebih tinggi atau juga lebih rendah ya dari sisi indikator relevan ya, lebih relevan mana gitu ya. Seandainya pelaporan keuangan itu menggunakan ya current value based accounting atau akuntansi nilai sekarang, atau juga berbasis pada nilai historis gitu ya. Nah, jadi hal ini terjadi disebabkan karena adanya apa ya? Adanya suatu kondisi gitu ya, memenuhi atau juga keinginan untuk suatu keadaan yang dimana keadaan suatu kepastian gitu ya, di mana yang lebih pasti gitu ya, antara current value based accounting atau juga historical cost accounting gitu ya, dari sisi relevansi dan juga dari sisi keandalan. Nah, kira-kira hal itulah gitu ya yang kita dalam hal ini yang kita bahas ya Bapak Ibu. Nah, jadi berkaitan dengan dua kondisi di sini, bahwasanya dalam hal ini masalah yang dihadapi itu adalah masalah probability, gitu ya. Artinya masalah peluang, ya, peluang terkait dengan suatu kepastian, gitu ya. Karena kita dalam hal ini menghadapi situasi yang disebut dengan uncertain, gitu ya, uncertainty atau juga ketidakpastian. Nah, bicara ketidakpastian nantinya tertuang, gitu ya, di dalam satuan uang, ya, di dalam jumlah nominal yang diukur dengan jumlah uang ya. Nah, berapa probabilitas yang pastinya gitu ya? Berapa probabilitas yang tidak pastinya gitu ya? Maka bicara probabilitas, maka kita bicara persentase gitu ya. Jadi apabila seandainya mendapatkan penghasilan 500, apakah dari $500 di sini 50% pasti sebagai pendapatan, ataukah 1.500, kan begitu gitu ya. Nah, jika kondisinya pasti, maka yang pastinya berapa rata-rata yang didapatkan? Apakah 1.500 atau juga 1.000? Nah, jadi dalam hal ini topik yang kedua ini ya dari suatu kondisi penyajian laporan keuangan yang dalam hal ini kita ketahui penyusunan laporan keuangan sudah yang kita ketahui yaitu berbasis historical cost atau juga yang dianut oleh IFRS, yang dianut oleh IFRS sekarang gitu ya Bapak Ibu ya, yang disebut dengan current value accounting. Nah, jadi dalam hal itu kondisi ketidakpastian di sinilah yang dihadapkan gitu ya, persentasenya. Nah, jadi di situ adanya suatu kepastian yang absolut gitu ya, atau juga disebut dengan suatu kepastian yang probable terjadi tidak 100% gitu ya. Maka dalam hal ini bagaimanakah mengetahui secara pasti gitu ya, atau juga keberadaan dari nilai sekarang tersebut sehingga suatu probabilitas atau juga suatu jumlahnya yang terkait dengan masalah keandalan dari dan juga kerelevanan dari laporan keuangan tadi bisa terpenuhi atau setidaknya semakin tinggi ya, semakin high ya. Dan juga dari sisi keandalannya juga semakin tinggi gitu ya, atas penyajian yang dikatakan dengan
pelaporan keuangan current value atau juga dengan historical cost di sini. Nah, inilah masalah dari bab 2 di sini gitu ya, Bapak Ibu. Jadi model yang kita sajikan di sini yang dalam hal ini yang disajikan oleh Scott gitu ya. Nah, di level mana gitu ya? Di level mana tingkat kepastian tersebut? Apakah low, high atau juga medium gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini ya tidak lepas semuanya Bapak Ibu dari yang namanya asumsi. Ya, karena berkaitan dengan di masa yang akan datang, ya terkait dengan penerimaan kas di masa yang akan datang, dan juga faktor bunga yang harus dipertimbangkan. Berapa bunganya, gitu ya, dan juga berapa penerimaan estimasi di masa yang akan datang. Nah, jadi dalam hal ini sebagai basis dari akuntansi dari nilai sekarang, sehingga nantinya dapat ditentukan ya pengakuan atas pendapatan atas nilai sekarang yang terjadi. Nah, dalam kondisi yang ketidakpastian tersebut, gitu ya, maka asumsi tidak terelakkan. Nah, jadi asumsi itu sendiri pun juga bisa didasari oleh 3 hal, gitu ya. Artinya asumsi yang sifatnya alamiah, ya artinya sifatnya asumsi alamiah itu memang sudah umum ya, Bapak Ibu, dan juga rasional dianggap, gitu ya. Ya kalau misalkan suku bunga atau inflasi lah misalnya, ya, rasionalnya berapa sih dunia sekarang saat ini? 2% misalnya. Ya 2% itu rata-rata di berbagai negara mengalami inflasi yang 2%. Maka kondisi ketidakpastian tersebut bisa dikurangi gitu ya, dengan asumsi yang sudah diketahui ya, state of nature. Atau juga asumsi yang dalam hal ini kemungkinan terjadi dan juga dalam hal ini sesuai dengan tujuan, dan juga asumsi lainnya adalah asumsi suku bunga. Jadi 3 asumsi inilah variabel ya Bapak Ibu yang terkait dengan untuk memprediksi suatu ketidakpastian. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin menulis gitu ya, ini untuk jurnal internasional ya, isu-isu uncertainty ini mudah diterima ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau meneliti terkait dengan uncertainty ya, untuk publikasi di jurnal internasional ini Bapak Ibu tidak akan mengalami kesulitan ya. Jadi saya merekomendasikan kalau mau meriset gitu ya, setidaknya Bapak Ibu bisa ambil yang topiknya yang terkait dengan masalah uncertainty ini gitu ya. Nah, jadi kondisi ketidakpastian dalam hal ini suatu perusahaan ya dalam hal ini punya laba ya sebesar 1.000 gitu ya dalam 5 tahun periodenya, di mana digunakan untuk membeli aset, bayar dividen 40 dengan suku bunga 10% dan diasumsikan tidak ada nilai sisa ya atau juga nilai nilai depresiasi. Maka apakah harga beli gitu ya? Harga beli atau juga nilai asetnya sekarang ini juga menggambarkan yang seperti itu gitu ya, sebesar 1.000 ini ya. Maka dalam hal ini digunakanlah suatu penilaian atas cash flow-nya yang disebut dengan penilaian ya, present value ya, present value atas arus kas selama periode pemanfaatan. Nah, jadi pada nilai sekarang sebesar 1.000 tersebut gitu ya, dalam kondisi 5 tahun ya digunakan asumsi Bapak Ibu ya, menggunakan diskon rate sebesar 10% gitu ya, di mana diskon rate 10% itu sama dengan 3.791 ya. Nah, suatu kondisi yang pasti di sini bahwasanya pemegang saham itu akan menerima return ya atau dividen berupa pengembalian sebesar 3.700 dari perusahaan atas penyertaan sahamnya. Maka perusahaan di sini gitu ya, dia akan membayarkan kas gitu ya untuk membeli aset tersebut. Nah, apa yang terjadi pada tahun pertama gitu ya? Nah, pada tahun pertama dia akan gitu ya, atas aset yang digunakannya, ya dia akan melakukan pembayaran sebesar 3.170, tahun kedua 2.487, tahun ketiga 1.736, tahun keempat 909, dan di tahun kelima 0 gitu ya. Maka kondisi yang terjadi pada tahun kelima tersebut itu bagaimana ya, dividen sebesar 30 dibayarkan pada tahun ketiga ya, maka suatu skenario keduanya yang memungkinkan terjadi, maka
50% gitu ya, dari pendapatan sebesar 500, maka 50% tersebut memungkinkan menimbulkan pendapatan sebesar 1.500 gitu ya. Nah, apa hal yang berbeda dalam hal ini antara antara ya current value dan juga historical cost? Walaupun dalam beberapa riset ya Bapak Ibu, dari sisi keandalan dan juga dari sisi pengambilan keputusan, mana yang lebih bermanfaat antara historical cost dengan current value accounting itu sama-sama apa ya, sama-sama relevan gitu ya, dalam beberapa jurnal ya yang sudah dieksplorasi gitu ya. Dan ada pernah tulisan saya juga yang membahas antara relevansi current value dengan historical cost ini di mata investor ya tidak jauh beda gitu ya. Artinya mau mau ditransformasi dengan pertimbangan inflasi, mau ditransformasi laporan keuangan itu berdasarkan pada apa ya suku bunga, ya tetap sama-sama dari sisi keandalannya sama-sama apa ya, sama-sama bermanfaat. Artinya tidak ada yang nilai lebih lah gitu ya di antara current value ini dibanding dengan historical cost. Itu berdasarkan hasil riset ya Bapak Ibu ya. Jadi memang sedikit sekali riset yang menunjukkan current value itu lebih andal gitu ya dibanding dengan historical cost ya. Tapi di saat ini gitu ya, IFRS sendiri gitu ya, itu menginginkan ya current value ini terjadi gitu ya. Artinya current value ini ya apabila memungkinkan ya dilakukan ya penilaian berdasarkan pada current value. Walaupun hasil-hasil riset menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Uji beda antara current value dengan historical cost ini. Nah, untuk pendekatan current value accounting ini, nah, artinya di sini lebih menekankan pada aset gitu ya, pada neraca. Jadi di sini penyajiannya ya, menekankan keandalan dari yang disajikan di neraca itu valid dan andal tidak. Gitu ya. Bagaimana dengan laba rugi? Gitu ya. Nah, laba rugi di sini dianggap tidak penting. Ya, karena apa? Karena nilainya diukur dari perspektif yang sudah diukur ya dengan ukuran tertentu. Nah, kalau dengan pendekatan historical cost accounting dari sisi relevansi bagaimana ya? Nah, untuk income statement pendekatannya di sini lebih bagus gitu ya. Ya, artinya berbeda apa gitu ya? Berbeda relevansi dan berbeda keandalan ya antara neraca ya. Jadi orang yang lebih mementingkan perspektif current value, maka dia akan selalu lihat neraca ya. Sedangkan yang berdasarkan perspektif historical cost, income statement ini lebih andal ya dan juga lebih relevan. Bagaimana dengan neraca? Nah, neraca di sini dianggap tidak penting disebabkan neraca itu apa ya mengandung unsur apa yang disebut dengan unrealized gain ya. Artinya ada gain yang tidak terrealisir ya, tidak terrealisir atau juga tidak ditunjukkan. Yang bisa menunjukkan itu apa? Yang bisa menunjukkan itu hanyalah income statement. Nah, ini perspektif keandalan ya terkait dengan benefit dari historical cost accounting tersebut gitu ya. Nah, jadi di sini kita Bapak Ibu ya kondisi ketidakpastian uncertainty di sini ya semuanya basis akuntansi gitu ya. Kalau bicara basis akuntansi maka kita bicara nilai ya. Kalau bicara nilai bagaimana nilai sekarang gitu ya. Bagaimana nilai di masa yang akan datang. Nah, bicara nilai di masa yang akan datang, maka ada estimasi income gitu ya. Berapa income yang didapatkan gitu. Berapa perubahan income tersebut gitu ya. Atas nilai yang terjadi saat ini gitu ya. Maka isu relevansi dan isu keandalan di sini ya ini merupakan isu di masa yang akan datang ya, terkait dengan kinerja perusahaan. Jadi keandalan informasi itu sangat tergantung ya, sangat dipengaruhi ya oleh kejujuran penyajiannya, kemudian bebas atau tidaknya dari bias dan juga bisa diverifikasi. Maka di bawah kondisi yang ideal tersebut, maka isu relevan dan juga keandalan, nah inilah yang diinginkan ya. Kenapa gitu ya? Ya karena adanya lag kondisi tadi. Jadi lag kondisi tadi berupa kondisi yang objektif dan kondisi yang subjektif dari sisi probabilitasnya gitu ya. Begitu juga kondisi yang dihadapi adalah ketidakseimbangan pasar ya atau incomplete market. Ya, kondisi
incomplete market di sini secara signifikansi bahwasanya nilai pasar tersebut tidak selamanya ya menunjukkan proksi dari nilai sekarang. Ya, kenapa alasannya demikian? Ya, karena adanya information asymmetry, ya, ketidakseimbangan informasi. Artinya informasi itu hanya orang tertentu yang punya, sedangkan orang lain tidak, gitu kan? Sehingga nilai pasar tidak selalu mencerminkan suatu kondisi yang sesungguhnya. Maka terjadilah yang namanya lag condition, gitu ya. Nah, jadi lag condition itu ada implikasinya. Ya, implikasinya kepada apa? Kepada penerapan metode akuntansi yang dikatakan dengan pendekatan current value tadi. Jadi di masa yang akan datang, realisasi dari nilai sekarang itu dapat diketahui ya berupa ya estimasi kuantitas penjualan dan pembelian, ya estimasi harga dan juga estimasi transaksi di masa yang akan datang ya. Jadi semuanya Bapak Ibu serba estimasi ya, bicara kita uncertainty ini. Jadi bicara estimasi ya estimasi yang subjektif gitu ya. Nah, dari suatu nilai current value atau juga apa tadi ya historical cost tadi. Nah, begitu juga suatu kondisi di mana ya relevansi lah memang yang diinginkan. Ya artinya kalau misalkan di masa yang akan datang laporan keuangan yang disajikan itu memang relevan, maka estimasinya tidak akan meleset, gitu ya. Akan tetapi apabila estimasinya itu rendah, gitu kan, turun, maka nggak bisa diandalkan lagi ya. Decrease reliability dari laporan keuangan tersebut. Nah, dengan demikian di sini di sisi lain terjadi tarik menarik antara indikator relevan dan juga andal ya. Terjadilah yang namanya trade off. Relevansi turun, andal naik gitu ya. Atau juga relevansi naik, andal turun gitu ya. Maka digambarkanlah ya terjadinya trade off relevan dan juga reliability itu tergambar sebagai berikut ya. Artinya memang terjadi trade off, garisnya cembung ya, cembung seperti ini. Jadi tidak linear dia. Kalau dia relevan, tidak terjadi trade off antara relevan dan reliable ini, ya garisnya bukan di sumbu ini, gitu ya, tetapi dari sumbu nol naik ke atas ya. Apabila relevan dan reliability ini dalam kondisi uncertainty itu hubungannya hubungan linear yang tidak terjadi trade off ya, Pak Ibu. Nah, jadi di situ dengan kata lain ya terjadi trade off antara relevansi dengan reliabilitas gitu ya. Maka terjadi juga dalam hal ini trade off gitu ya. Ya trade off antara historical cost dengan current value accounting. Itu tadi dipengaruhi oleh relevansi dan reliable-nya, waktu, kemudian pengakuan lag dan juga keandalan perbandingan antara cost dengan revenue ini. Dan juga bagaimana mengeliminir ya, atau dengan kata lain setidaknya bisa dikurangi ya, maka ada pendekatan lain yang namanya yang mengurangi trade off antara keandalan dengan relevansi tadi, ya itu dengan mixed measurement model. Jadi mixed measurement model di satu sisi ya penggunaan akuntansi nilai sekarang itu yang relevan untuk dinilai current value accounting itu apa? Akun piutang ya, instrumen keuangan, akun hutang, akun dana pensiun. Nah, keempat variabel inilah yang relevan untuk digunakannya penerapan current value ya, Bapak Ibu. Sedangkan untuk historical cost yang lebih relevan mana? Kalau misalkan account receivable itu dianggap tidak relevan untuk pendekatan historis. Yang lebih historis itu untuk akun inventory ya. Untuk property plant and equipment ya. Dan juga purchase goodwill. Jadi nggak selamanya historical itu sepenuhnya rata ya. Atau juga current value itu rata gitu ya. Maka ada model lain yang namanya mixed measurement model gitu ya. Jadi bagaimana perbedaan metode akuntansi kedua item tersebut? Ya, itu disebabkan itu tadi ya, karena adanya kondisi ya incomplete market tadi yang disebabkan dengan asimetri informasi tadi ya. Ya, jadi kondisi pasar itu sendiri dan juga asimetri informasi ya.
Jika suatu pasar itu tidak ada nilainya, maka nilai pasar tersebut bisa dianggap diproksikan dari present value ya. Jika bisa diestimasi, maka bisa diproksikan ya, diproksikan dengan net income, tapi nggak selamanya gitu ya. Nah, itulah. Nah, atas ketidakeksistensian laba rugi tadi, implikasinya ada bagi akuntan. Ya, artinya bagi akuntan itu tidak membutuhkan jika suatu laba rugi kondisi yang ada tersebut suatu laba rugi yang benar ya. Dan juga diperlunya pertimbangan ya atau juga judgment gitu ya untuk mengestimasi net income. Karena itu tadi tidak selamanya historical cost itu andal dan juga tidak selamanya juga current value accounting itu andal, maka yang digunakan adalah judgment ya. Jadi judgment inilah solusinya gitu ya. Jadi judgment ini dianggap sebagai suatu implikasi ya atas kondisi ketidakrelevanan dan juga kondisi ketidakandalan tadi gitu ya. Nah, inilah yang bisa kita simpulkan ya Bapak Ibu pada chapter 2 ini ya. Nah, ini bagus nih kalau untuk diteliti ya terkait dengan topik certain atau juga uncertainty. Kira-kira demikianlah Bapak Ibu. Silakan ada yang kita diskusikan Bapak Ibu. Nah, jadi ini di chapter 2 ya Bapak Ibu. Silakan kalau ada. Ya, kalau demikian, ada lagi Bapak Ibu? Ya, itulah jadi ya yang tugas Bapak Ibu nanti menyusun paper ya. Di chapter 1 dan chapter 2 sudah saya jelaskan ya secara, silakan Bapak Ibu. Ada? Izin Pak. Ya, silakan. Pak, terkait tugas kita Pak, jurnalnya sama kayak kemarin atau ada template yang baru Pak? Template-nya sama, gitu ya. Tapi nanti saya akan memperkenalkan jurnal yang baru ya. Kita nggak usah ke situ lagi. Kita cari yang lain ya. Tempat uploadnya gitu maksudnya Pak? Ya, submitnya di jurnal yang berbeda ya. Jadi kita berbeda dengan yang kemarin, tetapi nanti di pertemuan berikutnya ya setidaknya presentasi dulu lah, gitu ya, presentasi atas papernya, tapi bukan jurnal yang kemarin. Nanti saya beritahu jurnalnya. Baik Pak, Ya, terima kasih. formatnya sama ya, standar udah. Baik Pak. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin karena udah penuh ya